Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Nomor induk mahasiswa saya 0342211986. Di sini saya akan menjelaskan hasil riset saya dengan judul Pola Penggunaan Obat Antibiotik pada Pasien COVID-19 di Rumah Sakit. Yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah karena maraknya kasus COVID-19 di Indonesia dan kurangnya pengetahuan pasien terhadap penggunaan obat antibiotik. Virus merupakan salah satu penyebab penyakit penular yang perlu diwaspadai. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa penyakit virus menyebabkan epidemi seperti SARS pada tahun 2002 sampai 2003, influenza H1N1 pada tahun 2009, dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang pertama kali teridentifikasi di Saudi Arabia pada tahun 2012. Sejak diumumkan pertama kali ada di Indonesia, kasus COVID-19 meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Berdasarkan website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021, data terakhir menunjukkan total kasus 846.765 pasien positif dengan total 695.807 pasien sembuh dan total 24.645 pasien meninggal dunia. Komplikasi paling umum pada pasien dengan infeksi COVID-19 diantaranya adalah ARDS dan infeksi sekunder sehingga diberikan antibiotik empiris dan antivirus untuk perawatan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pola penggunaan obat antibiotik pada pasien COVID-19 di rumah sakit. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pola penggunaan obat antibiotik pada pasien COVID-19 di rumah sakit. Manfaat penelitian bagi peneliti. Hasil penelitian ini sebagai bekal untuk melakukan kajian ilmiah atau penelitian lanjutan sebagai pelengkap dan penyempurna pada penelitian ini. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi pasien COVID-19 lainnya agar lebih patuh dan bijak dalam penggunaan obat antibiotik. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat sebagai referensi dan bacaan khususnya tentang pola penggunaan obat antibiotik pada pasien COVID. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Coronavirus merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Namun berbeda dengan flu biasa, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah. Gejala penyakit lantaran infeksi virus corona ini bervariasi dari yang ringan tanpa gejala hingga yang parah timbul sesak, gagal napas, dan kematian. Gejala yang ditimbulkan demam, batuk, rasa capek, nyeri otot, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, pilek seperti flu, hilang penciuman dan pembauan, ruam kulit, serta diare. Cara penularan COVID-19 yaitu virus ini dapat terjadi melalui kontak baik secara langsung atau kontak erat dengan pasien yang terinfeksi COVID melalui kontak dekat kurang dari 1 meter, sehingga dapat menular melalui sekresi saliva, ingus, droplet, aerosol, udara, maupun vomnitus yang dikeluarkan penderita pada saat batuk dan bersin. Kasus COVID-19 terdiri dari 4 kasus, yaitu kasus asimptomatik, kasus suspek, kasus konfirmasi, dan kasus probable. Di sini ada alur penata laksanaan COVID-19 berdasarkan beratnya kasus. Yang pertama ada kasus probable atau kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian pasiennya dirawat di rumah sakit rujukan, selesai isolasi kemudian sembuh, dapat juga menyebabkan kematian. Untuk kasus konfirmasi terdiri dari 4, yaitu tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Untuk tanpa gejala dan gejala ringan, itu diisolasi di rumah,
tanpa follow up atau PCR, kemudian selesai isolasi sembuh, dapat juga menyebabkan kematian. Untuk yang gejala sedang, dirujuk ke rumah sakit darurat tanpa follow up atau PCR, kemudian selesai isolasi sembuh, dan dapat juga menyebabkan kematian. Untuk gejala berat, rujuk ke rumah sakit rujukan, follow up, dan melakukan tes PCR 1 kali, kemudian diisolasi, selesai isolasi sembuh, dan dapat juga menyebabkan kematian. Pengobatan COVID-19 untuk yang tanpa gejala menggunakan vitamin C, obat suportif baik tradisional, fitofarmaka maupun obat modern asli Indonesia. Lalu obat yang memiliki sifat antioksidan. Untuk gejala ringan menggunakan vitamin C, azitromisin, antivirus, kloroquine, paracetamol jika demam, obat suportif, dan pengobatan komorbid serta komplikasi yang ada. Untuk gejala sedang menggunakan vitamin C, kloroquine, azitromisin, antivirus, obat antikoagulan, pengobatan simptomatis atau paracetamol jika demam, pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada. Untuk gejala berat atau kritis menggunakan vitamin C, kloroquine, azitromisin, antibiotik lain yang disesuaikan dengan kondisi klinis, kemudian antivirus, obat antikoagulan, obat kortikosteroid, contohnya dexamethasone, pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada. Bila terjadi syok, lakukan tata laksana syok sesuai pedoman. Obat suportif, lalu terapi tambahan sesuai dengan kondisi pasien. Cara deteksi COVID-19 itu menggunakan rapid test antibodi dan rapid test antigen. Untuk pencegahannya diantaranya ada menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat, serta melakukan vaksinasi. Antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 yang secara kebetulan menemukan suatu zat antibakteri yang sangat efektif, yaitu penisilin. Antibiotik merupakan obat yang sangat penting dan dipakai untuk memberantas berbagai penyakit infeksi, misalnya radang paru-paru, tipus, luka-luka yang berat, dan sebagainya. Pemakaian antibiotik ini harus di bawah pengawasan seorang dokter. Beberapa bahaya dalam pemakaian antibiotik diantaranya ada resistensi, bintik-bintik merah, dan suprainfeksi. Tanda-tanda keberhasilan terapi antibiotik ada suhu badan turun, nyeri pembekakan berkurang, air kemih keruh atau kurang bau, jumlah leukosit menurun, tidak ada pertumbuhan kuman, sekutu menjadi jernih. Untuk penyebab ketidakberhasilan terapi antibiotik, mikroorganisme penyebab infeksi resisten terhadap antibiotik yang digunakan, diagnosanya salah, dosis dan rute pemberian salah, antibiotik tidak mencapai tempat infeksi, dan pasien tidak mematuhi pengobatan. Penggolongan antibiotik secara umum berdasarkan struktur kimia terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama ada golongan beta-laktam, golongan aminoglikosida, golongan tetrasiklin, golongan makrolida, golongan quinolon, dan golongan kloramfenikol. Berdasarkan toksisitasnya terbagi menjadi 2, yaitu bersifat bakteriostatik, menghambat pertumbuhan bakteri, dan bakterisid, membunuh bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya terbagi menjadi 5, yaitu inhibitor sintesis dinding sel bakteri, inhibitor sintesis protein bakteri, mengubah permeabilitas membran sel, menghambat sintesa folat, mengganggu sintesis DNA. Berdasarkan aktivitasnya, bagi menjadi 2, yaitu spektrum luas dan spektrum sempit. Berdasarkan daya hambat, terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada time dependent killing. Antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas kadar hambat minimal kuman. Yang kedua ada concentration dependent killing. Antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya relatif tinggi dalam dosis besar.
Masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan variabel yang meliputi usia pasien, jenis kelamin, lama perawatan, derajat penyakit, obat yang diberikan dalam bentuk tabel. Kerangka konsep variabel penelitian yaitu pola penggunaan obat antibiotik pada pasien COVID-19 di rumah sakit. Lokasinya itu berada di rumah sakit di daerah Jakarta. Untuk waktu penelitiannya 22 Oktober sampai 10 November 2021. Alat penelitian yang digunakan yaitu lembar pengumpulan data resep pasien rawat inap dan lembar observasi. Bahan penelitian yang digunakan resep rawat inap pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Untuk langkah kerjanya, ada 5 langkah. Yang pertama, persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, pengambil kesimpulan, dan saran. Prosedur penelitiannya yang pertama, menyiapkan data berupa lembar resep pasien terkonfirmasi COVID, melakukan rekapitulasi data untuk masing-masing variabel. Yang ketiga, membuat tabel hasil pengumpulan data. Populasi dan sampel terbagi menjadi 2. Yang pertama, kriteria inklusi, data resep histori kunjungan pasien, pasien yang terkonfirmasi positif COVID, data pasien COVID yang lengkap. Yang kedua, kriteria eksklusi, data pasien yang tidak lengkap, pasien dinyatakan belum sembuh pada saat keluar rumah sakit, pasien COVID-19 dengan status keadaan meninggal pada saat perawatan. Instrumen penelitian berupa rekap medis pasien, lembar resep, lembar pengumpulan data. Rancangan analisa data, yang pertama, persentase jenis antibiotik, persentase rute pemberian dan bentuk sediaan antibiotik, persentase indikasi antibiotik, persentase dosis regimen antibiotik berdasarkan usia. Di sini ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.